Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas masalah penyakit pada unggas yang disebabkan oleh virus. Nanti ada tiga yang akan kita bahas, yaitu Newcastle disease, Marek disease, dan avian influenza. Yang pertama adalah Newcastle disease atau ND. ND ini mempunyai nama lain yaitu tetelo, ini bahasa daerah ya. Kemudian ada juga nama lainnya adalah avian pneumoencephalitis. Nah, ND ini sangat banyak kita temui di lapangan, terutama pada saat-saat perubahan musim dan pada cuaca-cuaca yang kurang bagus, sehingga daya tahan ternak itu dia terpengaruh dan kemudian muncul Newcastle disease ini. Ini sering kita jumpai di masyarakat, khususnya pada ternak-ternak yang nantinya dia itu dipelihara oleh masyarakat yang diumbar, itu sering terjadi juga. Kemudian etiologinya adalah virus dari golongan paramyxovirus. Kemudian sifatnya dia menular. Nah, ND ini terbagi menjadi tiga menurut patogenisitasnya, yaitu yang pertama adalah lentogenik atau ringan, ND ringan. Kemudian ada mesogenik atau dia ND yang bersifat sedang. Kemudian ada velogenik atau dia sangat patogen. Kemudian kejadiannya ini hampir menyerang ke semua unggas, baik domestik maupun unggas liar. Penularan karena virus ini jadi memungkinkan untuk ditularkan melalui udara serta lingkungan yang tercemar oleh paramyxovirus penyebab Newcastle disease, termasuk adalah bangkai ayam yang terkena ND yang bisa mencemari lingkungan, itu juga bisa sebagai media penularan Newcastle disease ke ternak-ternak yang lainnya, terutama adalah ternak unggas. Gejalanya adalah yang pertama adalah lentogenik atau gejala yang dia bersifat ringan. Nah, biasanya untuk gejala ringan ini hanya ditandai dengan adanya penurunan produksi seperti produksi telur dan tidak muncul gangguan saraf. Jadi dia masih tidak terlalu kelihatan di sini. Kemudian yang kedua adalah ND dengan gejala dia atau sifatnya adalah mesogenik atau sedang. Nah, di sini ciri-cirinya klinisnya adalah yang pertama anoreksia, kedua depresi, ketika ada gangguan respirasi, kemudian mortalitasnya dia rendah, tidak terlalu tinggi, gejala saraf juga jarang. Nah, di sini produksi telur di samping turun, yang membedakan dengan lentogenik adalah cangkangnya lembek. Kemudian ukuran dari telur itu tidak beraturan. Kemudian yang berikutnya adalah ND yang bersifat velogenik atau dia patogen. Nah, ini biasanya gejalanya sudah sangat nampak sekali. Pertama adalah apetit atau nafsu makannya hilang sama sekali. Kemudian dyspnoe itu berarti dia pernafasannya sulit atau berat. Kemudian konjungtivitis atau radang pada konjungtiva, paralisa. Nah, kalau ada paralisa berarti di sini sudah mulai muncul gejala saraf. Kemudian ada diare dan terjadi kematian pada 2 sampai 3 hari. Mata bengkak gelap, kemudian ada gejala sticky okular, serta ada leleran. Mortalitasnya sangat tinggi, yaitu mencapai 80%. Kemudian pada ternak unggas yang sembuh, nanti dia akan terlihat gejala seperti tremor atau gemetar, kemudian tortikolis. Tortikolis itu kepalanya atau lehernya dia dalam posisi memelintir, ya. Kemudian juga paralisa otot. Kemudian perubahan patologis anatomis yang bisa kita amati, yang pertama utamanya adalah pada dua sifat yang mesogenik sama velogenik ya. Kalau yang dia lentogenik itu sulit untuk perubahannya. Nah, yang mesogenik itu hanya terbatas pada saluran pernafasan. Nah, pada saluran pernafasan ini biasanya hanya muncul radang pada trakea atau kita sebut sebagai tracheitis. Kemudian kalau sifatnya adalah velogenik atau patogen, itu kita bisa lihat perubahan patologi anatominya. Yang pertama yaitu pada esofagus dan proventriculus ini terdapat hemoragi atau bintik-bintik darah yang dia menyebar. Kemudian terdapat nekrosis pada usus. Jadi nekrosis itu berarti dia ada kematian jaringan pada usus. Kemudian perubahan juga terjadi pada pernafasan, seperti peradangan pada hidung, batang tenggorok. Kemudian pada paru-paru terdapat getah radang cair kental, sehingga ini yang menimbulkan tadi di gejala klinisnya adalah dyspnoe. Kenapa?
karena pada pulmonya itu terdapat banyak deposit dari cairan. Ini adalah gambaran dari ternak yang mengalami Newcastle disease. Jadi ada gejala torticollis, ini biasanya pada yang phylogenik, tipe phylogenik, dan dia sebenarnya sudah ke fase penyembuhan ya. Jadi dia melintir. Namun di sini pun tidak menutup kemungkinan dia juga nanti akan mengalami kematian jika kondisinya memang tidak membaik. Kemudian untuk pencegahannya kita pakai vaksinasi. Jadi biasanya kalau pada ternak itu pada hari ke-1 sampai ke-5 hari itu pakai tetes ya. Biasanya pakai Hitchner B1, kemudian di booster lagi dengan ND yang berikutnya, vaksinasi ND yang berikutnya. Ini adalah gambaran stike okular, ada cairannya di sana, dan nanti biasanya pembengkakan mata juga. Ini adalah gambaran pada kasus phylogenik, pada proventriculus terdapat hemoragi, sebaran bintik-bintik merah di sana, ada pendarahan. Kemudian pada usus intestin juga sudah terdapat nekrosis, beberapa tempat itu kita lihat di sana ada warna-warna agak gelap, ada kematian jaringan di sana, kemudian juga ada radang pada trakea. Ini vaksinasi ND tetes mata dengan Hitchner ND. Oke, yang kedua, Marek disease atau kita sebut sebagai leukosis akut. Nah, penyebabnya adalah virus dari golongan herpes, sifatnya adalah menular, kejadiannya ayam, kemudian penularannya adalah melalui udara, tinja ataupun air liur dari ayam yang sakit. Jadi berarti dia juga bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Penggolongannya ada beberapa, ada 3, yaitu nanti adalah Marek disease yang dia itu neural. Berarti dia itu nanti bentuknya seperti tumor yang menyerang saraf, yang menyebabkan nanti kepincangan dan kelumpuhan pada ternak ayam. Kemudian yang kedua adalah okular atau mata kelabu. Ini sebenarnya juga tumor. Dia menyebabkan pupil bentuknya nanti tidak beraturan dan diakhiri dengan kebutaan. Kemudian yang ketiga adalah visceral. Berarti tumornya dia dijumpai pada organ-organ dalam organ dalam, yaitu organ visceral, nanti termasuk daging dan kulit. Jadi Marek disease ini sebenarnya dia itu untuk gejala klinisnya nanti berupa tumor. Nah, gejala-gejala karena tadi ada 3 penggolongan, berarti nanti juga tergantung dia itu apakah dia visceral ataukah dia neural. Nah, itu tergantung itu nanti. Namun secara garis besar kita lihat nanti gejalanya itu adalah yang pertama kepincangan, kemudian dia sayap menggantung, sempoyongan, mengalami kekurusan, pucat, kemudian kelumpuhan pada saraf kaki. Nah, kelumpuhan di sini ini sangat spesifik ya, Dek. Jadi kalau dia itu mengalami kelumpuhan, kakinya itu nanti satu kaki dijulurkan ke depan, satu kaki dijulurkan ke belakang. Jadi seperti split, tapi dia posisinya kakinya depan sama belakang. Atau dia itu menyamping. Jadi yang satu kaki dia ke kanan, satu kaki dia ke kiri. Ini sangat khas kelumpuhannya bentuknya. Jadi seperti itu. Kemudian pernafasannya cepat. Folikel bulu melebar. Kenapa folikel bulu melebar? Karena di sana terdapat tumor. Biasanya pada bentuk-bentuk tumor yang dia berlokasi pada kulit. Kemudian iris mata kelabu, ini kalau bentuk yang menyerang pada mata. Ini nanti permukaan iris matanya ini nanti tidak beraturan. Kemudian pupilnya menyempit dan diakhiri dengan kematian. Perubahan ditemukan pertumbuhan tumor. Jadi ada pertumbuhan tumor di sana, yaitu pada saraf skiatik, saraf brachialis, kemudian pada otak, sumsum tulang. Jadi ini adalah yang adik-adik amati nanti kalau melakukan nekropsi. Di hati, limpa, testis, indung telur, berarti hampir semua organ visceral bisa mengalami tumor. Termasuk nanti bagian kulit, otot, dan mata. Pencegahannya adalah vaksinasi. Ini adalah gambaran dari Marek disease. Ini kalau adik lihat yang digambar di atas itu dia mengalami kelumpuhan. Jadi kakinya yang satu ke depan, satu kakinya ke belakang, atau dia split ke kiri atau ke kanan. Kemudian kalau lihat
yang pojok kanan bawah itu dia pada lehernya terdapat kulitnya terdapat tumor yang menyebar, jadi cukup mengerikan ya Dek ya. Ini adalah perubahan pada saraf, ada saraf siatik, kemudian saraf brachialis. Jadi kalau nanti lihat saraf, misalnya adik lihat saraf pada paha yang ada gambar pinsetnya itu ya. Jadi adik iris ototnya, kemudian dilihat sarafnya. Kalau ada pembesaran, biasanya dia itu ukurannya dia antara kiri dan kanan itu bisa berbeda. Atau kedua-duanya dia mengalami pertumbuhan sehingga membesar. Jadi di sini bentuknya adalah pembesaran, atau juga pada bagian tertentu dia mengalami perkembangan yang tidak normal. Dalam hal ini adalah dia menjadi lebih besar dari bagian yang lainnya. Ini adalah perubahan pada saraf. Jadi bisa diamati 3 gambar ini, bisa dibandingkan ya kan antara kiri kanan ya kan. Untuk yang berikutnya adalah avian influenza atau AI, atau lebih kita kenal di masyarakat itu adalah flu burung. Penyebabnya adalah orthomyxovirus, sifatnya sangat menular, kemudian dia bersifat zoonosis. Namun yang jadi catatan buat kita di sini adalah saat ini zoonosis di sini adalah bukan dari ayam yang kena avian influenza terus menular langsung ke kita, tapi tidak. Jadi dia masih ada nanti misalnya dari ayam yang sakit avian influenza kemudian ke babi, babi baru ke kita. Kenapa? Karena reseptor pada hidung kita itu lebih ada cenderung kesamaan dengan babi daripada pada ayam. Namun itu tidak menutup kemungkinan ketika suatu saat nanti virus ini bermutasi, itu bisa direct penularan dari ayam ke manusia. Tapi semoga itu tidak sampai ke sana untuk mutasinya. Kemudian untuk kejadiannya adalah semua unggas, baik unggas unggas darat ataupun unggas air. Penularannya adalah udara, kontak langsung. Peralatan yang tercemar virus penyebab avian influenza juga, atau cairan hidung, mata dan feses dari ternak yang menderita avian influenza. Sejarahnya, jadi dulu itu ada kasus HPAI pertama kali dilaporkan pada bulan Agustus tahun 2003 pada peternakan ayam komersil. Nah, HPAI ini, Highly Pathogenic Avian Influenza ini diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada bulan Februari 2004. Jadi sekitar 6 bulan ya setelah pelaporan adanya avian influenza dengan high pathogenic ini di lapangan. Kemudian Juli 2005 kasus avian influenza pertama pada manusia ada di Tangerang dengan sumber penularan yang tidak jelas. Tahun 2007 AI pada unggas ditemukan di 31 dari 33 provinsi di Indonesia. Jadi di sini dari mulai pertama kali dijumpai di lapang yaitu 2003, kemudian selama 4 tahun atau 2007 itu seluruh Indonesia hampir sudah terkena wabah avian influenza. Jadi ada 31 provinsi dari 33 provinsi yang sudah ada pelaporan adanya avian influenza. Jadi penyebarannya sangat cepat. Kemudian jumlah unggas yang mati sejak wabah pertama kali, termasuk di sini adalah yang dimusnahkan atau dieradikasi, itu sampai sekitar 13 juta ekor. Nah sekarang ada tahun 2020, sehingga mungkin kasusnya lebih banyak lagi. Iya kan? Jadi ini adalah sejarah awal dari avian influenza di Indonesia. Kemudian gejalanya nanti kalau dia itu sifatnya low pathogenic atau dia ringan, itu hanya gangguan pernapasan dan diare. Namun kalau bentuk akut yang lebih parah atau patogen atau HPAI, High Pathogenic Avian Influenza, itu biasanya ada kematian mendadak. Ada radang pada kantong hawa, radang pada sinus dengan getah radang mengkeju, produksi telur turun drastis, daya tetas rendah, mortalitas tinggi, hiperlakrimasi. Hiperlakrimasi itu dia berarti matanya itu berair, kemudian kulit yang tidak berbulu, dia mengalami kebiruan atau cyanosis. Ada odem pada muka, pada kaki. Nah seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip dengan Newcastle disease. Namun nanti ada perbedaannya. Ya ada perbedaannya. Nanti kita lihat perbedaannya pada slide yang berikutnya. Nah ini, kalau perubahan patologi anatominya, kalau itu memang benar-benar high pathogenic atau kematian mendadaknya, terdapat kematian mendadak, itu perubahannya tidak begitu jelas. Jadi harus benar-benar peka.
Dan satu-satunya jalan yang bisa mendukung diagnosa adalah dengan uji laboratorium. Pada virus avian influenza dari yang H7N7, H5N3, H5N1, jadi banyak nanti ya. Untuk jenis-jenis atau strain dari avian influenza itu ada banyak. Itu hampir mirip perubahannya, yaitu ada odem pada kepala, pembengkakan pada kepala, bengkak pada sinus, sianosis pada bagian kulit yang tidak berbulu, hemoragi pada pial, dan hemoragi pada organ dalam. Pencegahannya saat ini yang bisa kita lakukan adalah vaksinasi dan sanitasi yang bagus. Biosecurity juga harus diperbagus. Nah, ini adalah gambaran dari dari avian influenza. Kalau ada lihat di sebelah kiri slide itu wajahnya sudah mulai membiru, ada hemoragi juga. Kemudian pada konjungtivanya juga terdapat di sana hemoragi. Kita ke slide berikutnya. Nah, sianosis pada jengger sampai kebiruan seperti itu. Namun saat ini kalau di lapang itu sudah tidak begitu nampak untuk gejala sianosisnya. Tapi tetap bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan untuk penegakan diagnosa dengan melihat perubahan patologi anatominya. Pembengkakan, odem, hemoragi pada kulit kaki juga bisa. Nah, kalau pada Newcastle disease tidak akan terjadi ini, Dek. Ini yang membedakan. Ada tracheitis, sianosis, ya kan. Kemudian kalau pada crop, pada temboloknya ada hemoragi, pada ND jarang kita jumpai. Ini yang membedakan juga dengan Newcastle disease. Karena apa? Terkadang sama ND dan AI. ND pun ada kematian mendadak kalau dia hypatogenic. Begitu juga pada avian influenza. Nah, ini pada sel telur kita lihat di sana ada pendarahan yang cukup hebat. Pada proventriculus yang jadi patokan juga. Kalau pada avian influenza, di samping ada hemoragi, dia juga terdapat erosi. Jadi ada pengikisan mukosa. Tapi kalau pada Newcastle disease hanya terdapat hemoragi tanpa ada erosi. Nah, ini pada hook joint ada hemoragi ketika kita buka. Ini adalah pemusnahan massal. Jadi kalau ternak-ternak yang kena avian influenza sebaiknya dimusnahkan. Pak, aman tidak Pak dimakan? Ya, janganlah dimakan karena dia ada potensi zoonosis. Nah, ini adalah rangkuman. Ini rangkumannya ada beberapa penyakit virus, bisa untuk acuan adik-adik. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.